kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em bounce like a basketball. Like you, make me wanna act like a girl, paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just can't hold your hand. You make me glow, but I cover up, won't let it show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyudi, NIM 21231958. Saya akan menjelaskan tentang perpajakan digital. Yakni latar belakang dari perpajakan digital, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam lanskap ekonomi global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya transformasi dalam cara manusia berinteraksi, melakukan transaksi bisnis, dan menciptakan nilai ekonomi. Lahirnya ekonomi digital telah mengubah pada konsumsi masyarakat, menciptakan model bisnis baru, serta memperluas jangkauan pasar. Perkenalkan, nama saya Najwa Raisya, NIM 21231932. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu tentang konsep dan tantangan perpajakan digital. Konsep perpajakan digital merujuk pada pengenaan pajak atas aktivitas ekonomi yang terjadi di dunia maya atau internet. Dengan semakin meningkatnya kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian global, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan sistem perpajakan agar dapat mengakomodasi karakteristik unik dari transaksi digital. Salah satu tantangan utama dalam perpajakan digital adalah bagaimana menentukan nesus atau kaitan pajak bagi perusahaan digital yang beroperasi secara global tanpa kehadiran fisik di suatu negara. Prinsip kehadiran fisik atau physical presence yang selama ini menjadi dasar penentuan kewajiban perpajakan menjadi kurang relevan ketika perusahaan dapat menjangkau konsumen di suatu negara tanpa harus memiliki kantor atau fasilitas fisik di sana. Perkenalkan, nama saya Risyadina Melindasari, NIM 21231918. Di sini saya akan membacakan materi tentang regulasi perpajakan untuk platform digital. Sejumlah negara telah mulai mengatur perpajakan untuk platform digital seperti Netflix, Spotify, Google, Facebook, dan lain-lain. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penjualan barang dan jasa digital. Beberapa negara telah mengadopsi konsep-konsep ekonomi digital yang permanen atau ekonomi digital yang signifikan sebagai dasar pengenaan pajak bagi perusahaan digital yang beroperasi di wilayah mereka meskipun tidak memiliki kehadiran fisik. Konsep ini menganggap bahwa perusahaan digital memiliki kehadiran ekonomi yang signifikan di suatu negara jika mereka memperoleh pendapatan atau memiliki jumlah pengguna yang mencapai ambang batas tertentu di negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Amanda, NIM 212319922. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang C, yaitu pajak atas perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kemajuan teknologi digital dan pergeseran pola konsumsi masyarakat. Transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengenaan pajak, terutama terkait dengan identifikasi pembeli dan penjual, serta penentuan lokasi dan transaksi. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi digital seakan merupakan anomali. Pertumbuhan ekonomi digital justru semakin pesat melebihi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2016, kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia adalah 3,61%. Jumlah ini akan kembali meningkat menjadi 4% pada tahun 2017 dan diperkirakan akan peningkatan kembali pada tahun 2018 sebesar 8-10%. Proyeksi ini didasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah data Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia yang terus meningkat dalam 4 tahun terakhir.
Kenaikan nilai transaksi ini juga diikuti adanya peningkatan nilai transaksi pangsa e-commerce terhadap retail yang juga terus merangkak naik dengan proyeksi 3,1% pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mencapai 18,5%. Ernst & Young memperkirakan pertumbuhan nilai penjualan bisnis online atau digital di Indonesia setiap tahun meningkat 40%. Menurut hasil riset Google dan Temasek dalam laporan bertajuk Ekonomisi 2018, nilai ekonomi digital Indonesia disebut yang paling tinggi pertumbuhannya dan akan meraih pasar ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2025 dengan nilai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.453 triliun. Salah satu isu utama dalam perpajakan e-commerce adalah menentukan di mana pajak seharusnya dikenakan, di negara tempat penjual berdomisili, di negara tempat pembeli berada, atau di tempat di mana barang atau jasa dikonsumsi. Hal ini menjadi lebih rumit ketika transaksi melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi pajak yang berbeda. Beberapa negara telah mengatur pajak khusus untuk e-commerce, seperti pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun penerapan peraturan perpajakan e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi online, kurangnya transparansi dari beberapa platform e-commerce, serta masalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh penjual atau pembeli. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang erat antara otoritas pajak, penyedia platform e-commerce, dan pihak-pihak terkait lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revianda Fikzar Tamevia, NIM 21231960. Di sini saya akan menjelaskan subbab materi D, yaitu pengendalian dan pengawasan perpajakan digital. Mengingat sifat tanpa batas dan lintas negara dari ekonomi digital, pengawasan dan pengendalian perpajakan digital menjadi tantangan sendiri bagi otoritas pajak di seluruh dunia. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengawasan dan pengendalian perpajakan digital antara lain: 1. Peningkatan kerjasama dengan pengelola layanan digital otoritas pajak. Perlu meningkatkan kerjasama dengan perusahaan penyedia layanan digital seperti platform e-commerce, perusahaan teknologi, dan penyedia jasa digital lainnya. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran informasi, pelaporan transaksi, dan pengelolaan keputusan perpajakan. Misalnya, beberapa negara telah mewajibkan platform e-commerce seperti Amazon dan Alibaba untuk melaporkan detail transaksi penjualan dari penjual yang menggunakan platform mereka. Informasi ini dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan perpajakan dari penjual tersebut. Pendekatan yang kedua ialah pembayaran infrastruktur teknologi informasi. Untuk mengawasi dan mengendalikan transaksi digital secara efektif, otoritas pajak perlu membangun infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Hal ini meliputi pengembangan sistem pengumpulan data, analitik data, dan platform digital untuk memfasilitasi pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data analistik dapat membantu otoritas pajak dalam menyeleksi pola pengendalian pajak, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dan memverifikasi keakuratan pelaporan pajak. Yang ketiga, penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi untuk memastikan kepatuhan perpajakan di dunia digital. Otoritas pajak perlu menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku penghindaran atau penggelapan pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak yang ketat, pematuhan hukum dan pengamanan penuntutan hukum, dan pengenaan denda atau hukuman bagi pelanggaran peraturan perpajakan. Kerjasama internasional dalam menegakkan hukum juga
juga menjadi penting mengingat sifat lintas batas dari ekonomi digital. Otoritas pajak dapat saling bertukar informasi dan bekerjasama dalam menyelidiki kasus-kasus penghindaran pajak secara global. Yang keempat, peningkatan transparansi dan pertukaran informasi. Transparansi dan pertukaran informasi antar negara menjadi kunci dalam mengawasi dan mengendalikan perpajakan digital secara efektif. Negara-negara perlu meningkatkan kerjasama dalam pertukaran informasi terkait transaksi digital. Penghasilan perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Organisasi seperti OECD dan G20 telah mendorong upaya transparansi dan pertukaran informasi melalui inisiatif seperti Automatic Exchange of Information dan Country by Country Reporting. Inisiatif ini memungkinkan otoritas pajak untuk memperoleh informasi terkait operasi dan menghasilkan perusahaan multinasional di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Pendekatan yang kelima, pemanfaatan teknologi blockchain. Teknologi blockchain dapat menjadi alat yang efektif dalam pengawasan dan pengendalian perpajakan digital. Dengan sifatnya yang terdistribusi, transparan dan aman, blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi transaksi digital secara real-time. Beberapa otoritas pajak telah mengeksplorasi penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan mereka, seperti untuk pencatatan transaksi e-commerce, verifikasi identitas pembeli dan penjual, serta penghitungan dan pembayaran pajak secara otomatis. Dengan blockchain, otoritas pajak dapat memiliki akses terhadap catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga memudahkan pengawasan dan pengelolaan kepatuhan perpajakan. Pengendalian yang keenam adalah pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain upaya-upaya di atas, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di era digital. Otoritas pajak perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dalam transaksi digital, serta memberikan panduan yang jelas tentang cara pelaporan dan. Perkenalkan, nama saya Rizky Janyani, NIM 212319984. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu kerjasama internasional dalam perpajakan digital. OECD melalui proyek erosi basis pajak dan pengalihan keuntungan Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS telah menyusun serangkaian rekomendasi dan prinsip-prinsip untuk mengatasi masalah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi digital. Salah satu upaya adalah mencapai kesepakatan global mengenai pendekatan solusi basis terpadu Unified Approach dalam perpajakan digital. Pendekatan ini mencakup dua pilar utama. Pilar 1, realokasi hak pemajakan sebagian keuntungan perusahaan ke negara-negara tempat aktivitas ekonomi signifikan terjadi, meskipun tidak ada kehadiran fisik di negara-negara tersebut. Pilar 2, aturan global untuk mengatasi erosi basis pajak dan penghasilan keuntungan melalui pajak minimum global yang efektif. Selain upaya harmonisasi perpajakan digital melalui OECD, kerjasama internasional juga penting dalam hal transparansi dan pertukaran informasi antar negara. Inisiatif seperti Automatic Exchange of Information dan Country by Country Reporting. Selanjutnya, yakni kasus dan solusi. Yang pertama, penghindaran pajak oleh perusahaan teknologi besar bersama beberapa perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, dan Apple telah dikritik. Yakni solusinya yang pertama memperkuat kerjasama internasional, dan yang kedua menerapkan aturan anti penghindaran pajak yang ketat, mengadopsi konsep ekonomi digital yang signifikan atau kehadiran ekonomi yang signifikan. Kasus yang kedua yakni perdagangan barang digital tanpa pajak. Banyak konsumen di berbagai macam negara yang membeli barang digital tersebut. Yakni solusinya
mengadopsi peraturan yang mewajibkan penyediaan layanan digital asing, meningkatkan kerjasama dengan platform atau commerce dan penyediaan pembayaran digital, dan menerapkan mekanisme pembayaran yang sederhana dan efisien bagi konsumen. Kasus dan solusi. Kasus 3, pajak layanan digital atau digital service tax yang menghadapi kritik dari negara-negara lain karena dianggap diskriminatif dan berpotensi menimbulkan perpajakan berganda. Solusi 3, mendorong upaya harmonisasi perpajakan digital melalui organisasi internasional seperti OECD dan G20. Memberlakukan pajak digital sebagai langkah sementara sambil menunggu tercapainya kesepakatan global. Meningkatkan transparansi dan komunikasi antar negara-negara dalam penerapan pajak digital. Kasus 4, kesulitan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi digital. Otoritas pajak menghadapi tantangan dan mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi digital yang terjadi secara online. Solusi 4, memanfaatkan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan analitik data. Meningkatkan kerjasama dan penyedia layanan digital. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di otoritas pajak dalam menguasai teknologi terkini. Yang berikutnya adalah kasus solusi. Kasus yang kelima, kekhawatiran atas dampak perpajakan digital terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa penerapan perpajakan digital yang ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan mengurangi insentif bagi investasi dan inovasi di sektor teknologi. Untuk solusinya adalah melakukan analisis dampak secara komprehensif sebelum memperkenalkan regulasi perpajakan digital. Yang kedua, menyeimbangkan antara upaya peningkatan penerimaan pajak dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan akademisi dalam proses penyusunan regulasi perpajakan digital untuk memastikan kebijakan yang adil dan tidak merugikan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Jadi selanjutnya kesimpulan dari materi perpajakan digital, yakni perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam landscape ekonomi global dan menimbulkan tantangan baru dalam hal perpajakan. Sistem perpajakan nasional yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi fisik menjadi kurang relevan dalam menghadapi karakteristik unik dalam transaksi digital yang bersifat lintas batas dan tanpa batasan fisik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif dan kolaboratif dalam menyusun sistem perpajakan digital yang efektif dan adil. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.